Halo mitra olahraga, ini kami akan membahas beberapa berita sepak bola dunia yang telah kami rangkum. Jadi tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita awali berita kali ini dari habis sudah kesabaran MU berencana depak Harry Maguire. Manchester United dilaporkan sudah kehabisan kesabaran terhadap Harry Maguire. Musim panas nanti diprediksi bakal jadi hari terakhir bagi Harry Maguire untuk berada di Old Trafford. Vices melaporkan bahwa kebersamaan MU dan Maguire bakal berakhir. Sang bek dilaporkan bakal dijual manajemen Setan Merah di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah habis kesabaran dengan Maguire. Mereka mantap menjual sang bek di musim panas nanti. Ini disebabkan semenjak ia direkrut dari Leicester, performanya tidak kunjung stabil. Bahkan sejak musim lalu, ia lebih banyak membuat blunder di skuad MU. Tim pelatih MU merasa situasi ini tidak bisa dibiarkan. Jadi mereka memutuskan untuk berpisah dengan sang bek di musim panas nanti. Susah dalam berkomunikasi, Luis Diaz lagi belajar bahasa Inggris. Diaz telah memberikan kontribusi yang nyata di Liverpool, dan klub berharap dia dapat memimpin mereka meraih lebih banyak trofi musim ini setelah memenangkan Piala Carabao. Luis Diaz dengan cepat beradaptasi baik dengan The Reds. Menurut manajer Liverpool, Jurgen Klopp, ada 5 pemain yang berjasa membantu Luis Diaz beradaptasi, termasuk Roberto Firmino dan Harvey Elliott. Luis Diaz tak butuh waktu lama beradaptasi dengan rekan-rekan barunya. Bahkan ia bisa dibilang menyatu secara instan dengan permainan rekan-rekannya. Diaz pun sudah beberapa kali dipercaya jadi starter. Ia bahkan sudah ikut berjasa membantu Liverpool meraih gelar juara Carabao Cup. Harvey Elliott, stop idolakan Neymar. Loh, kenapa? Bintang Liverpool, Harvey Elliott, berkembang menjadi satu pemain kunci tim besutan Jurgen Klopp. Dia baru saja membuat pernyataan dengan mengakui tidak lagi mengidolakan bintang PSG, Neymar, yang dulu menjadi pahlawannya. Dia masih cukup muda untuk bermimpi meniru pemain yang dia puja, termasuk Neymar. Ya, Neymar merupakan pemain pujaan ketika dia masih kecil dan awal-awal terjun ke kancah sepak bola. Tapi setelah merasakan laga-laga besar bersama The Reds, sebagai anggota inti tim utama Jurgen Klopp, Elliott ingin menjadi pemain yang menginspirasi anak-anak muda untuk bermimpi besar. Muak dengan Real Madrid, Luka Jovic mendekat ke Arsenal. Luka Jovic dilaporkan telah muak dengan Real Madrid. Arsenal masuk daftar tujuan potensial pemain asal Serbia itu. Pemain asal Serbia tidak hanya tidak memulai pertandingan, ia juga tidak dimasukkan sebagai pemain pengganti. Ini sebuah tanda yang jelas bahwa manajer Carlo Ancelotti tidak melihat Jovic dalam rencana jangka panjangnya. Menurut Marca, sang penyerang menjadi semakin kecewa di Bernabeu setelah bermain hanya 396 menit di papan atas Spanyol dan Liga Champions musim ini. Ingin jadi juara, Paul Pogba beri kode cabut dari MU. Pogba telah mengakui bahwa dia frustasi dengan kurangnya keberhasilan di level klub dalam beberapa musim terakhir dan tidak senang dengan perannya dalam tim di Old Trafford. Sebuah teori menarik diutarakan Massimo Franchi. Jurnalis asal Italia itu mengklaim bahwa Paul Pogba akan kembali ke Juventus di musim panas nanti. Spekulasi mengenai masa depan Pogba memang banyak dibahas belakangan ini. Ini disebabkan kontrak Pogba di MU akan berakhir di musim panas nanti. Hingga saat ini, Pogba dilaporkan tidak akan bertahan di MU. Ia akan mencari klub baru di musim panas nanti. Franchi percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum Pogba kembali ke Juventus. Zlatan Ibrahimovic curhat, dilanda kepanikan saat pikiran pensiun. Bintang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, sudah berada di penghujung karirnya. Pemain asal Swedia berusia 40 tahun itu mengakui mulai dilanda kepanikan saat memikirkan tentang pensiun dari lapangan hijau. Di level kompetisi domestik, dia menjadi bagian skuad AC Milan yang sedang sikut-sikutan dengan Napoli, Inter Milan, dan Juventus. Dalam perebutan gelar Serie A, meskipun ia terus menentang usianya untuk tampil di level tertinggi, Ibra mengungkapkan pensiun sudah mulai terlintas di benaknya. Zlatan Ibrahimovic juga belum memutuskan apa yang akan dilakukan setelah pensiun. Dia tidak menutup kemungkinan tetap berkecimpung di sepak bola. Legenda Real Madrid sarankan pemain yang setengah hati pergi dari Santiago Bernabeu. Mantan gelandang Real Madrid, Jose Maria Gutierrez, atau yang kerap disapa Guti, menyayangkan sikap beberapa pemain yang dilihatnya seperti tidak memiliki semangat bermain bersama Los Blancos saat ini. Guti pun meminta agar Real Madrid dan pelatih Carlo Ancelotti
segera menyingkirkan mereka yang tidak berniat memberikan kontribusi maksimal sehingga Real Madrid bisa bersaing di segala lini. Komentar penting bek Chelsea untuk Barcelona. Liga-liga di kawasan Eropa boleh saja berhenti, tapi justru ada beberapa momen hangat terkait nasib seorang pemain ketika dalam periode seperti sekarang. Satu di antaranya mengenai Cesar Azpilicueta. Seolah mengerti apa yang ditunggu publik, akhirnya Cesar Azpilicueta bersuara. Di sela-sela kegiatan bersama timnas Spanyol, pemain berusia 32 tahun itu menegaskan saat ini bukan momen yang tepat untuk membicarakan segala kemungkinan terkait masa depannya. Adilson Maringa tertarik jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tahun ini, PSSI sedang berupaya menarik para pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Bicara soal naturalisasi, kiper Arema FC, Adilson Maringa antusias membahasnya. Andaikan PSSI nanti butuh penjaga gawang yang akan dinaturalisasi, dia mengaku siap. Saat ini Adilson Maringa mengaku betah bermain di Indonesia. Namun masih ada satu hal yang ingin dirasakannya, yakni atmosfer supporter di dalam stadion. Musim ini, dia tidak bisa merasakan dukungan langsung dari Aremania, karena semua pertandingan digelar tanpa penonton. Adilson Maringa disebut sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di BRI Liga 1 2021-2022. Dia punya catatan 13 clean sheet dan baru kemasukan 22 gol dalam 28 pertampilan. Penyebab timnas Indonesia U19 dihajar 1-5, tim kampus Korea Selatan. Timnas Indonesia U19 dihajar tim kampus Korea Selatan, Yungnam University. Cuaca dingin di negeri ginseng menjadi penyebab kekalahan tim Bojolo Garuda Nusantara itu. Timnas Indonesia U19 dibungkam Yungnam University 1-5 dalam laga uji coba di lapangan Yongdak. Pencetak satu-satunya gol timnas Indonesia U19, Ricky Pratama, mengungkapkan bahwa timnya dibantai oleh Yungnam karena kurangnya penyesuaian dengan cuaca yang dingin. Timnas Indonesia U19 tengah berada di Korea Selatan untuk menggelar pemusatan latihan sekaligus rangkaian uji coba. Kegiatan Garuda Nusantara itu bertujuan untuk mematangkan persiapan sebelum berkanjang di Piala Dunia U20 2023. Garuda Nusantara dijadwalkan berlatih tanding sebanyak 9 kali di negeri ginseng, termasuk 2 kali menghadapi Korea Selatan U19. Terima kasih sudah mengikuti kami hingga akhir. Jika ada berita sepak bola menarik dari kalian, langsung saja tulis di komentar. Dan terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara subscribe channel kami dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu pada berita selanjutnya. Salam olahraga!